Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang baru, menjadi bijak. Mengapa menjadi bijak menjadi pokok pikiran? Karena saudara-saudara, saya kira ada semacam satu kecenderungan orang-orang Kristen dalam menerjemahkan keberimanan, keberanian dan kebergantungan kepada Tuhan, yaitu dengan mengatakan mendengarkan suara Tuhan, lalu mengabaikan belajar yang harusnya menjadi sebuah proses pembelajaran yang justru ditekankan oleh Alkitab. Mengabaikan hal-hal seperti ini tentu bisa menjadikan Kristen sangat berbahaya, karena menjadi sangat sempit di dalam berpandangan, ya, sangat rendah dalam pengetahuan, dan akhirnya terjadi semacam permusuhan dan pembunuhan terhadap pentingnya sebuah pembelajaran. Kalau begini, maka bagaimana orang Kristen bisa menjadi pemimpin? Kalau begini, bagaimana orang Kristen bisa mempertanggungjawabkan imannya dan menjelaskan imannya kepada dunia yang tidak mengenal kebenaran? Ada terlalu banyak PR yang harus kita selesaikan. Nah, mari kita selusuri untuk menjadi orang yang bijak di dalam hidup yang semakin hari justru memunculkan ketegangan, perselisihan, dan tarik-menarik yang sangat kuat antara benar salah. Tarik-menarik sangat kuat antara nilai-nilai surgawi yang rohani dan dunia. Jadi, jangan sampai orang Kristen justru terjebak dan menjadi permainan dari dunia. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 4. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Hari ini saya bicarakan semuanya secara overview. Nanti pada bagian berikutnya kita mulai melihat satu persatu, lalu belajar mendalaminya. Tentu dengan penjelasan di bagian-bagian berikut dari Amsal itu sendiri. Nah, maka Salomo memang terkenal menjadi raja bijak. Ada orang mengatakan itu kan Amsal kumpulan saja, lalu diberi label atas nama Salomo, begitu ya. Jadi ada berbagai praduga-praduga. Tetapi lupakan dulu itu, karena toh akhirnya praduga-praduga menjadi tidak terlalu penting, tetapi yang menjadi sangat penting adalah bagaimana bobot isi dari apa yang mau disampaikan sungguh penting menjadi sebuah pembelajaran. Sehingga pembukaan yang untuk mengatakan Salomo bin Daud Raja Israel ini menjadi catatan penting, karena memang Salomo terkenal sebagai orang yang paling cerdas di muka bumi dan tidak ada lagi yang seperti dia. Karena dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ditambah lagi pengalaman-pengalaman hidup Salomo yang sangat-sangat menyedihkan. Tetapi sekaligus menjadi sisi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita di zaman berikutnya. Bahwa orang bisa jadi amat sangat pintar, tetapi keamat sangat pintarannya bisa jadi bumerang. Keunggulan seseorang bisa jadi kehancurannya. Kekuatan seseorang bisa jadi kelemahannya. Nah, ini nanti kita akan belajar juga pelan-pelan. Nah, sehingga fenomena Salomo memang menjadi sangat luar biasa menyedihkan. Karena keunggulan yang Tuhan berikan justru membuat dia kurang bergantung. Dan akhirnya dia terjebak pada perangkap yang salah dari sebuah kehidupan. Saudaraku yang kekasih, bagian-bagian ini adalah pertama, kalau dikatakan Amsal itu untuk apa? Amsal sebagai sebuah pepatah, Amsal sebagai sebuah perbandingan, atau Amsal sebagai sebuah bobot nilai atau prinsip-prinsip kehidupan. Atau Amsal, saya suka mengatakannya kata-kata bijak, begitu ya. Maka Amsal Salomo menjadi sangat menarik. Kita perlu belajar, kita perlu memahami. Mengapa? Karena pertama dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi saudara, untuk mengetahui hikmat dan didikan itu apa kita belajar dari Salomo? Dari Amsal. Ya, apa sebetulnya pendidikan? Nah, pendidikan adalah sebuah proses pembentukan yang sangat lengkap bagi seseorang. Pendidikan itu tidak sama dengan misalnya kita mengikuti jam kelas. Jadi kalau dalam kelas guru mengajar dan mendidik dua hal yang berbeda. Tapi mengajar dan mendidik dua hal yang menjadi harus diperhatikan. Bisa jadi Anda mengajar tidak mendidik, tapi yang mendidik pasti mengajar. Itu harus diperhatikan. Nah, kalau Anda mengajar, Anda memberikan muatan-muatan daripada tuntutan kurikulum, oke. Tetapi mungkin cara Anda, sikap Anda tidak mendidik. Sehingga anak-anak pintar
1 tambah 1 2, tapi perilaku atau budi pekertinya jadi gawat. Itu sebab kalau orang terjebak hanya menjadi pengajar dan bukan pendidik, sangat mengerikan. Selesai kurikulum, selesai tuntutan SKS, ya selesai tuntutan mata pelajaran, tetapi anak-anak justru makin liar. Nah, ini yang sedang kita alami. Tetapi setiap pendidik yang ingin memberikan pendidikan yang utuh, selalu ada pembelajaran yang utuh di dalamnya. Maka dia membuat sebuah keseimbangan. Bukan soal 1 tambah 1 2. Tetapi Anda perlu bertanya dengan hormat pada guru. Dan guru perlu memberikan jawaban penuh perhatian pada murid. Sehingga 1 tambah 1 2 dijelaskan dengan cara bertanggung jawab, dipahami murid dengan cara yang menyenangkan. Maka 1 tambah 1 2 akan memberikan rangsangan besar bagi siswa untuk belajar lebih, dan lebih lagi. Sehingga makin tinggi ilmunya, makin tinggi budi pekertinya, maka makin hebatlah pengabdiannya. Nah, Amsal belajar untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi kita menemukan hikmat adalah sesuatu yang ekstra, sesuatu yang tidak terbayangkan atau tidak terukurkan, kemudian menjadi sebuah ungkapan-ungkapan. Kalau orang Kristen percaya hikmat diberikan pencerahan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Tetapi kalau dalam dunia umum dipahami orang-orang yang punya hikmat itu adalah para filsuf, orang-orang bijaksana yang mau duduk merenung berpikir. Loh, kalau gitu berarti di luar Kristen ada hikmat dong? Ya sudah pasti. Alkitab bilang ada hikmat Mesir kok. Loh, kok bisa? Ya pasti, karena seluruh anugerah Allah secara umum berlaku bagi semua orang. Maka siapa saja di kolong langit ini akan menikmati matahari yang sama yang Tuhan berikan. Matahari kan bukan cuma buat orang Kristen, saudara. Orang non-Kristen pun dapat matahari. Matahari siapa itu? Matahari dari Tuhan kan? Maka orang-orang yang memperhatikan tata krama, nilai-nilai kehidupan, mereka akan mendapatkan di dalam hidupnya. Rajin, ya pasti pandai. Malas, ya pasti bodoh. Karena itu, kalau orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, misalnya mau ulangan, lalu malas-malas tidak mau belajar, mana bisa? Pasti dia akan menjadi bodoh. Nah jadi, untuk bisa mendapatkan nilai-nilai itu di dalam kehidupannya, maka dia harus belajar. Semua orang Kristen tidak Kristen harus belajar. Bertanggung jawab. Nah, itu sebab di dalam bagian yang pertama ini kita belajar untuk mengerti nilai-nilai itu. Sehingga nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan itu kita emban, kita pegang dengan penting. Ya. Nah, ini nanti kita tumbuh kembangkan. Sehingga dengan demikianlah nanti kita bisa belajar bagaimana mengetahui, bagaimana menerima pendidikan, bagaimana memberikan kecerdasan kepada orang tidak berpengalaman. Sehingga menciptakan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Ya, maka seperti yang saya katakan tadi, saya kasih overview dulu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi secara spesifik bagian-bagian. Karena saya selalu suka untuk kita memahami secara komprehensif, secara menyeluruh, secara utuh begitu ya. Sehingga tidak menjadi berat sebelah. Semua sisi ya harus kita lihat. Ya, saya kalau berkhotbah, saya belajar seperti arsitek. Mau memberikan gambaran rumah. Tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, semua mesti jelas. Ya, jadi DNA-nya apa, model konstruksinya seperti apa, sehingga jadilah bangunan yang utuh. Saya kira arsitektur akan memberikan inspirasi yang baik bagi kita untuk membuat satu khotbah. Jadi ada detail-detailnya, penggalan-penggalannya. Jadi utuh gambarnya, begitu ya. Nah, kembali lagi saudara. Nah, oleh karena itulah Amsal dikatakan memberikan untuk kita tahu hikmat-hikmat itu apa. Kata-kata bijak yang luar biasa. Maka para filsuf itu adalah orang-orang yang banyak berpikir. Mereka memperhatikan, mengamati hidup, memikirkannya, dan akhirnya mereka punya hikmat untuk memberikan penjelasan dari hasil sebuah pengamatan. Ya, jadi orang-orang ini bijak karena apa? Mau memberi waktu diam untuk duduk merenungkan, mengamati kehidupan dan memberikan kesimpulan, gitu loh. Itu hikmat. Jadi saudara, semua punya. Nah, kalau sampai orang dunia berhikmat, orang yang katanya anak Tuhan, enggak mau jadi apa kita ini. Tetapi saya seringkali mendengarkan kata-kata bijak, kata-kata hikmat itu diucapkan oleh orang bukan Kristen. Sementara banyak orang Kristen bakal di level pengkhotbah pun tidak sedikit yang memakai kata-kata yang justru kontraproduktif, kata-kata yang tidak bijak, yang justru menciptakan perdebatan dan keributan yang tak berujung. Alasannya mah gampang lah ya, dunia memang tidak mengenal kebenaran, begitu ya. Waduh, padahal yang salah kita, tidak mampu menjelaskan kita. Orang marah langsung gampang saja, dunia tidak mengenal kebenaran. Wah, apa iya? Saya pikir kita harus hati-hati. Kalau memang kita ngomong sudah benar,
dunia membantah secara tidak benar, memang kita boleh bicara itu. Tetapi jangan buru-buru ke situ. Padahal kita yang tidak mampu. Ya. Nah, jadi kita harus pahami baik-baik, saudara. Nah, oleh karena itulah kita membutuhkan penghayatan di dalam memahami Amsal itu sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian kita mengerti kata-kata yang bermakna. Bukan kata-kata yang tidak bermakna, meaningful, jangan meaningless gitu loh. Ya. Sehingga dengan demikian kita terus tumbuh. Apa itu? Nanti akan kita diskusikan. Ya. Yang kedua, yang berikutnya dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Menyenangkan sekali. Sehingga Amsal itu sebetulnya menggairahkan kita menerima didikan menjadi pandai. Sehingga kepandaian di sini bukan sebuah kepandaian kepada kurikulum tadi, tetapi juga dikatakan serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi ada budi pekertinya. Menarik ya. Perdebatan di sekolah sekarang, perdebatan di pendidikan Indonesia sekarang adalah nggak ada budi pekerti. Sampai orang pikir perlu pelajaran budi pekerti. Padahal seharusnya di dalam setiap mata kuliah, di dalam setiap mata pelajaran, guru memainkan dua hal sekaligus. Yaitu materi pelajaran yang perlu diajarkan dan juga budi pekerti bersamaan berjalan. Sehingga budi pekerti juga tidak boleh terjebak hanya pada perangkap pelajaran budi pekerti. Lalu dia menjadi pelajaran saja. Sementara guru yang mengajarkan budi pekerti pun tak berbudi pekerti. Wah, ini gawat lagi. Makin gawat lagi nanti kita. Jadi orang bisa kayak ahli Taurat itu. Tahu kebenaran tetapi nabrak sana nabrak sini. Tidak melakukan. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi semacam satu diskusi penting. Sehingga pembenahan kepada sang pendidik jauh lebih penting ketimbang mengadakan pelajaran budi pekerti tersendiri. Atau kalaupun terpaksa kita mau mengadakan pelajaran budi pekerti, maka penyaringan terhadap sang pengajar budi pekerti harus berkualifikasi pendidik murni, pendidik tulen. Sehingga dia layak dan berhak untuk mengajarkan budi pekerti. Bukan saja sebagai pemenuhan tuntutan kurikulum, tetapi juga sebagai pendidikan terhadap pembentukan watak dan moral. Sehingga dikatakan apa? Tidak sekedar menerima didikan menjadi pandai, tetapi juga kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Format penggabungannya sangat hebat sekali. Ya, nanti impact atau dampaknya seperti apa? Seperti yang saya katakan, itu akan kita detail. Tetapi mari kita melihat satu overview dulu. Mari kita melihat satu garis besar dulu. Betapa pentingnya Amsal dan betapa lebar dunia yang dijelajahnya untuk menjadikan orang bijak di dalam kehidupannya. Jadi saudara, bisa membayangkan? Kalau saja semua orang Kristen seperti ini. Wow! Hebat banget. Maka saya jawab, memang iya. Karena memang orang Kristen hebat kok. Itu sebab kalau tidak hebat, patut dipertanyakan. Sebetulnya Kristen apa enggak sih? Ada orang bilang, kok gitu? Lah iya toh. Kalau you Kristen pasti rendah hati. Kalau orang rendah hati, mau diajari enggak? Pasti mau. Yang enggak mau diajari siapa? Ya orang tinggi hati. Selalu merasa diri paling pintar, paling hebat, paling jago, paling dekat Tuhan. Ya rusak. Padahal kita belajar bisa banyak cara. Anda bisa belajar dari orang pintar, iya. Dari orang bodoh juga. Kalau Anda pintar, pasti bisa belajar dari orang bodoh sekalipun. Dari keberhasilan orang kita bisa belajar, dari kegagalan orang juga. Maka orang pintar syarat dengan pembelajaran. Ya, dan menjadi mawas diri. Nah, modalnya harus Kristen, kan gitu toh? Itu orang yang cinta Kristus itu loh. Yang mau sangkal diri pikul salib itu loh. Waduh, sehingga ruang sangat terbuka bagi kekristenan untuk bertumbuh berkembang di dalam kehidupan. Ruang sangat terbuka bagi orang-orang Kristen untuk terus maju dan melayani secara maksimal. Betapa luar biasanya kalau semua teman-teman yang berani berkhotbah juga berani belajar. Ya. Tetapi bukan sekedar berani belajar, berani juga untuk diuji. Berani untuk berinteraksi. Maka kita akan menemukan kesejatian keutuhan sebuah pengetahuan. Bukan saja tahu 1 tambah 1 2, tapi istilah saya tadi ya. Bertanya sopan, mengajar penuh kasih sayang. Waduh, luar biasa manisnya. Sehingga dengan kesadaran mengabdikan seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dalam kerangka apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau semua begini, betapa luar biasanya. Ya. Nah, yang ketiga dikatakan apa lagi? Juga untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ada 2 unsur yang diparalelkan oleh sang penulis Amsal. Orang muda dan tak berpengalaman.
Ya, orang tak berpengalaman memang seringkali menjadi permasalahan yang sangat serius. Karena itu dia diberikan kecerdasan kepada yang tidak berpengalaman supaya dengan cerdas tahu di mana dia ada. Sehingga dalam kemiskinan pengalamannya dia mampu menempatkan dirinya. Kalau dalam film-film silat itu menarik. Pendekar-pendekar belajar di perguruan. Entah Shaolin Pai, Buntong Pai, Kunlun Pai begitu, dan banyak pai-pai yang lain begitu ya. Partai-partai persilatan. Maka mereka belajar ilmu silatnya sangat jago, mereka paling jago di perguruan. Persoalannya selalu muncul pada waktu mereka turun gunung. Turun gunung terlalu banyak orang licik, orang hebat yang ilmu silatnya tidak setinggi si pendekar. Tetapi ilmu liciknya, buset dah. Orang bilang gitu ya, luar biasa banget, licik banget. Maka si pendekar pun bisa tertipu. Ya, dia bisa jatuh kepada perempuan muda yang berpura-pura kesulitan, minta tolong, lalu menjebak si pendekar. Ya, atau orang-orang lain yang pura-pura susah, lalu ngerjain si pendekar. Maklumlah lugu baru turun gunung. Setiap wajah belas kasihan itu, dia tidak sadar di baliknya ada penipuan yang besar. Maklum tidak pengalaman. Maka bagi dia kalau orang minta-minta pasti perlu ditolong. Padahal banyak yang minta-minta, ya, yang tidak layak ditolong. Ya, karena dia cuma mau mempermainkan sebuah pola kehidupan dengan rasa belas kasihan. Bahaya kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu harusnya kita berhati-hati. Dan dia bukan saja menolong orang tidak berpengalaman tadi, juga pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Namanya juga muda, masih miskin pengetahuan, maka pengetahuan perlu ditambah. Ya, orang tidak pengalaman bisa jadi dia punya, tapi pengalaman yang kurang itu juga bahaya. Maka diparalelkan kecerdasan dengan pengetahuan, kurang pengalaman dengan orang muda. Jadi orang-orang muda perlu diberi kebijaksanaan. Supaya apa? Orang muda kan cenderung mau mengikuti kata hatinya. Emosional gitu loh. Maka anak-anak muda di dalam pencarian identitasnya seringkali amat sangat emosional. Bergerak semaunya. Ya. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan kalau mau bicara sama banyak anak-anak muda. Kadang-kadang gak habis pikir. Gak habis pikir. Ya. Orang-orang yang kadang-kadang udah dikasih tahu gini loh. Seringkali ngambil keputusan itu adalah, aduh ampun, argumentasi mengambil keputusannya terlalu rendah, terlalu payah, terlalu sedikit untuk sebuah keputusan yang serius misalnya. Ya. Dan tidak sedikit anak-anak muda dengan kemudahan usianya, kemudahan pengalamannya, dan emosi yang labil itu mengambil keputusan pernikahan saja pun seringkali spekulatif. Sangat mengerikan kan? Spekulatif. Nah, oleh karena itu, jangan kita terjebak pada perangkap yang salah, saudara-saudaraku. Tapi marilah kita betul-betul memikirkan satu nilai-nilai penting di dalam kehidupan. Sehingga betul-betul kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Nah, oleh karena itu menjadi sangat menarik ketika kita belajar dalam hidup kita. Banyak sekali orang sudah tua secara usia, tapi tidak punya pengalaman hidup yang cukup. Atau banyak kali orang sudah tua secara usia, tapi perilaku mirip seperti anak muda yang tidak terkendali. Atau banyak sekali orang mau bicara, tapi kurang belajarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu bergaul dengan Amsal. Untuk belajar apa sih, kenapa sih, bagaimana sih, sehingga orang bisa pintar dan disebut pintar. Tetapi harus tahu juga untuk apa pintar. Bukan pintar supaya pintar ngakal-ngakalin toh. Bukan pintar supaya pintar ngerjain orang, tapi pintar dalam kebenaran juga. Pintar ya dalam keadilan juga. Pintar dalam kejujuran juga. Wih, itu perpaduan hebat sekali. Oleh karena itu saya amat sangat luar biasa percaya kalau orang Kristen itu Kristen dan menjadi bijak dalam hidupnya, ia akan memberikan kontribusi yang besar dimanapun dia ada. Maka begitulah seharusnya gereja Tuhan di tengah-tengah percaturan negara kita yang sangat pluralitas ini. Ya, ini harus diperhatikan sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Hati-hati ya, pluralitas itu kita terima. Pluralisme itu beda lagi. Ketika sesuatu diismekan harus dipahami baik-baik. Tapi kemajemukan dalam konteks pluralis atau pluralitas sehingga hidup dalam kemajemukan, yes, itu kita mengerti. Itu harus kita sikapi dengan bijak. Sehingga dalam kepelbagaian dan perbedaan kita bisa tampil elegan dalam kehidupan.
dan memainkan peran, memberikan kontribusi dan pengaruh yang baik. Kan begitu. Sehingga kita bisa menjadi modal motor dalam menggerakkan keadilan, kebenaran, kejujuran tadi. Maka saya percaya saudara, dengan demikian gereja Tuhan yang bernama orang Kristen itu akan menjadi kuat dan tangguh, jadi berkat, bukan laknat. Ya, dia menjadi juru damai, bukan biang keributan. Iya kan? Dia akan selalu senang mengintrospeksi diri, bukan sekedar mencaci maki. Wow, kalau begini, luar biasa ya. Saya akan katakan, kalau suami istri modelnya seperti ini, wih, hidup itu bahagia loh. Rumah boleh kecil, ya, uang boleh sedikit, tapi bijak menerima, menjalani hidup. Betapa indahnya. Seringkali uang banyak, rumah besar, tapi tidak bijaksana, tidak ada kejujuran di dalamnya. Betapa menyesakannya. Kalau saja semua kita seperti itu, betapa amannya hidup ini. Nah, anak muda pun harus belajar bagaimana menemukan kesejatian kebenaran yang utuh di dalam kehidupan. Sehingga anak-anak muda pun boleh memacu dirinya, menggapai masa depannya untuk kemuliaan Tuhannya. Maka semua kita akan berbahagia. Pantas Alkitab bilang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana? Selanjutnya kita akan pikirkan terus. Biar kita ingat seluruh kata kunci menjadi bijak dalam hidup ini. Karena Tuhan mau kita seperti itu. Kiranya Anda ada di situ. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman hidup yang mengingatkan kami. Seharusnya lah kami bijak dalam hidup ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang menyadarkan kami akan tugas tanggung jawab yang besar di dalam hidup ini. Seharusnya lah kami menjadi orang-orang yang bukan saja terpelajar tetapi juga terdidik dalam nilai-nilai moral yang tinggi. Sehingga kecerdasan kami berimbang dengan moral yang baik. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan segenap hidup dan pengharapan kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih, berdoa pada Tuhan. Amin.